Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Sampai hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memudahkan urusan dunia akhirat kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah salat subuh yang insya Allah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang diawali dengan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, bahkan ada yang tahajud, bahkan ada yang sudah tilawah Quran, ada yang sudah berzikir. Ini adalah awal baik di hari ini kita mengawali kegiatan dengan berbagai aktivitas ibadah. Ini adalah nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Oleh karena itu maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa ibadah dengan tenang, masih bisa ibadah dengan khusyuk insyaallah. Bandingkan dengan saudara kita di Palestina. Ini genap 2 tahun sejak agresi besar-besaran Israel kepada Palestina sejak tanggal 7 Oktober 2023. Hari ini sudah Oktober 2025. 2 tahun sudah, Pak. Aksi genosida, pembunuhan massal terhadap saudara kita di Palestina. Sudah 67.000 korban dan 20.000-nya adalah anak-anak. 95% rumah penduduk sudah rata dengan tanah. 2 tahun di blokade nggak ada bantuan. Kondisi hari ini mereka dalam keadaan kelaparan. Bayang Pak, kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita harus bela Palestina. Bela Palestina tidak harus menjadi seorang muslim. Jadi manusia saja harusnya bela Palestina. Oleh karena itu maka kita bersyukur pada Allah dan terus mendoakan saudara kita di Palestina. Allah ringankan penderitaannya. Allah kuatkan imannya dan Allah berikan kemerdekaan. Selanjutnya selain memberikan bantuan dan memboikot, itu adalah bagian efektif ya, kita untuk membela Palestina. Salawat dan salam teruntuk teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in,
Mudah-mudahan kita semua dicatat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia satuhu pada ajarannya sampai hari kiamat. Para sepuh, para inohong, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena tidak ada daftar namanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Para sepuh yang dimuliakan Allah, ini yang hadir rata-rata cuma dua kelompok. Kelompok lolita dan kelompok jelita. Lolita lolos 50 tahun. Jelita jelang 50 tahun. Karena nggak ada para pemuda ini. Pemudi juga nggak ada. Yang ada jelita sama lolita. Maka kita perlu merenung, Pak. Siapa kelak yang menggantikan kita kalau kita sudah tidak ada di sini, Pak? Saya khawatir, Pak. Kita meninggal nggak ada yang nerusin nih. Yang nggak ada yang makmurin nih di masjid ini. Ini tugas kita bagaimana mendorong anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mau ke masjid. Karena ke masjid itu nggak ujug-ujug, nggak serta-merta mau ke masjid, harus dilatih mencintai masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, di usia yang sudah tidak muda lagi, ini banyak para sepuh, tapi walaupun sepuh ini luar biasa, nggak kelihatan muda kelihatan. Ini di usia yang kalau kata para ulama tuh kalau usia sudah 40 tahun, di atas 40 tahun itu condong kita harus ke akhirat, Pak. Jangan dunia terus. Nah, dunia sementara, akhirat selamanya. Maka kita harus merenung kira-kira nih kalau kita meninggal, kita masuk surga apa neraka, Pak? Ngeri juga nih pertanyaannya. Kalau kita meninggal nih ya, kita nih masuk surga apa neraka? Amin ya, mudah-mudahan ya. Tapi kan gak ada jaminan, Pak. Yang dijamin masuk surga di kalangan laki-laki cuma 10 orang, Pak. Ini kita nggak ada namanya di situ, Pak. Pada sahabat terbaik Nabi yang dijamin. Nggak semua sahabat juga dijamin masuk surga. Apalagi kita. Di kalangan wanita juga hanya 4 yang dijamin masuk surga. Ibu-ibu nggak ada, Bu. Bu, nggak ada. Ini kita takut nih ya. Apa nasib kita? Bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Usia sudah tidak muda lagi. Kematian sudah hampir menjelang. Kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, berapa umur umatmu? Jawaban Nabi, ma baina sittin ila sab'in. Jadi umur umat Nabi itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ya. Kita tinggal berapa kuota lagi nggak tahu, Pak. Nah, ini harus banyak berpikir. Sementara kita ini harus sadar, satu, ilmu kita sedikit, amal kita juga sedikit. Kalau kita wafat, apa yang kita bawa nih, Pak? Karena kalau saya keliling-keliling ngaji-ngaji begini, saya tanya, sudah siap meninggal belum? Rata-rata belum ada yang siap meninggal. Apa alasannya? Belum punya bekal. Dan itu sama semuanya, jawabannya belum punya bekal. Yang muda ditanya sama, nggak punya bekal. Yang tua sama juga, belum punya bekal. Lalu kapan kita merasa siap untuk meninggal? Siapa? Nggak harus ulang ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka
kita belajar pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip kalamnya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Bapak kenal Imam Junaid Al-Baghdadi? Enggak ada yang kenal, saya juga enggak. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Baghdad itu di mana? Ciroyom, Kaler, dikit. Nah, Irak, Pak. Nah, beliau mengutip kalam Imam Junaidi Al-Baghdadi bahwa ada 4 amalan, ya, saya kutip kalimatnya, arbaun, ada 4 perkara, tarfa'ul abda ila a'la darajat, yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla amaluhu, walaupun sedikit amalnya, wa ilmuhu, dan sedikit ilmunya. Jadi ternyata Imam Junaid menjawab kegelisahan kita ini, ilmu sedikit, amal sedikit. Tapi kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih resepnya? Ilmu sedikit, amal sedikit, tapi kita ingin selamat hidup dunia akhirat. Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, itu ada 4 amalan yang bisa mengangkat derajat posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, itu adalah al-hilmu. Kita ini harus punya sifat hilim, lemah lembut, Pak. Kita bahasakan al-hilmu itu as-sabru. Kita harus memiliki sifat sabar. Jadi kalau kita ilmunya sedikit, amalnya sedikit, ingin derajat kita, posisi kita di hadapan Allah tinggi, maka sekurang-kurangnya kita harus memiliki sifat sabar. Sifat sabar ini adalah karakternya para nabi dan rasul, mutiaranya para wali-wali Allah, ya, perhiasannya orang-orang solih, dan jalan sukses siapapun yang mendaki ingin selamat dunia akhirat, tidak ada kata lain, harus memiliki sifat sabar. Karena sabar ini luar biasa, Pak. Mudah diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan. Sabar. Singkat, padat, tapi bermakna. Hidup itu harus sabar. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita akan mengalami banyak cobaan. Cobaan itu pasti banyak. Kan yang sedikit itu cobian. Ibu punya kue, nawarin temennya, Bu, mangga cobian. Itu pasti sedikit, nggak banyak. Ya, kalau cobaan itu banyak. Sepanjang hidup kita itu pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada berbagai macam ujian yang Allah berikan. Maka yakin kami akan uji kalian. Minal khawf, sedikit rasa takut. Rasa takut seringkali muncul, ya. Takut miskin, takut sengsara, takut anak nggak kerja, takut anak nggak sukses, ya. Takut ini, takut itu, takut suami nyandung. Oh, itu luar biasa tuh, ibu-ibu. Ya, Bu, ya. Nah, ini ketakutan luar biasa. Walju, kelaparan di Palestina, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Wal anfus, kematian, kekurangan harta dan jiwa. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau diuji Allah, nggak ada lagi resepnya, nggak ada lagi obatnya kecuali sabar. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat tahun, Pak? Yang bisa jawab bisa pulang duluan. Siap, pulang duluan. Kalau anak-anak sekolah mah ya, seneng, ya. Kalau kata gurunya yang bisa jawab pulang duluan.
Nah, saya senang kalau ceramah teh saurang-saurang baralik Pak. Saya senang itu. Daripada cari cing ya. Pilihlah nih ceramahna ya. Mau cari cing ya. Baru buriak baru cepet ceramahnya. Nah, jadi sifat sabar nih itu di surah Ali Imran ayat 200 itu. Ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Warabitu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat kemenangan, mendapat keuntungan, mendapat kesuksesan. Jadi bersabar tidak cukup sabar ternyata ibu-ibu. Nggak ada kalimat apa? Sabar itu ada batasnya. Kalau udah sabar, diberikan ujian oleh Allah, kemudian sabar, maka kuatkan kesabaran. Jangan berhenti bersabar, kuatkan kesabaran. Dan ternyata makin tinggi derajat posisi di sisi Allah, ujiannya makin besar, Pak. Jadi kalau pengen lihat kualitas kita di hadapan Allah, seberapa banyak ujian yang Allah berikan. Lihat para nabi, orang paling mulia Pak hidupnya, tapi ujiannya tidak sedikit. Ujiannya banyak, makin banyak. Jauh ujiannya melebihi kita. Karena kita imannya kadarnya rendah. Nabi tinggi, maka ujiannya juga lebih besar. Jadi makin tinggi posisi seorang hamba di sisi Allah, maka ujiannya pun pasti besar. Pasti banyak. Ya. Para nabi kan luar biasa. Diuji luar biasa. Sampai ujian itu menjadi barometer keimanan seseorang. Ya, makanya ketika diuji, bersabar. Yakini setiap ujian itu adalah bagian Allah akan mengangkat derajat. Anak SD mau naik kelas diuji, ya, ke SMP. SMP mau naik kelas ke SMA diuji. SMA mau ke perguruan tinggi diuji lagi. Jadi luar biasa. Maka ketika diuji, H2N, hadapi, hayati, nikmati. Ya. Karena itu Allah tuh sedang cinta pada orang yang diuji itu. Ya. Ya, kalau kita lurus hidup ya, nggak ada ujian tuh, bisa istidraj Pak. Istidraj apa? Disungkun, ya, disungkun. Makanya ketika diuji, bersabar kepada Allah. Karena endingnya itu selalu bagus Pak, kalau diuji itu. Ini satu contoh Pak, ada pasangan muda, ya, suami istri. Yang satu istrinya cantik, Pak In. Istrinya cantik. Itu kalau diukur nilainya, saking cantiknya 9,5. Ayu Ting Ting itu 6,2 Pak. Ya. Luna Maya 7,2 lah. Ini 9,5. Berarti cantik banget Pak. Cuma suaminya 3,2. Jauh banget Pak. Bumi dan langit ini. Istrinya cantik banget, suaminya goreng patut. Oh, Masya Allah. Satu hari suaminya itu setelah Idul Fitri ada halal bihalal, diundang oleh di kantornya tuh ada halal bihalal, maka diundang dengan pasangannya masing-masing. Cuma sayang si bapak ini, ya, yang istrinya cantik itu sakit, istrinya nggak bisa datang. Dia datang sendirian ke kantor, dia lihat tuh, ya, istri-istri teman-temannya, nggak ada yang lebih cantik daripada istrinya Pak. Termasuk bosnya, dilihat istrinya kalah cantik sama istrinya. Wah, keren banget ini. Oh, dia nggak kuat lama di kantor, pulang Pak. Dia datang ke rumah, langsung nangis depan istrinya. Istrinya kaget, Bang, kenapa abang nangis nih? Dek, abang nangis ini tangisan syukur, tangisan bahagia. Kenapa? Abang lihat istri-istri teman abang, sampai bos abang, nggak ada yang lebih cantik dari Ade. Ade itu paling cantik, luar biasa. Maka abang nangis. Istrinya juga ikut nangis Pak.
Kamu kenapa ikut nangis? Saya nangis ya karena saya harus sabar dapat abang yang goreng patut. Tapi suaminya keren juga, Pak. Dek, berarti kita dua-duanya akan masuk surga. Oh, abang yakin begitu? Orang syukur, orang sabar, dua-duanya masuk surga. Suaminya bersyukur dapat istri yang cantik, sementara istrinya bersabar mendapatkan suami yang goreng patut. Nah, ini dua-duanya masuk surga, Pak. Maka bersabarlah ketika istri kita goreng patut. Tapi insya Allah istri kita cantik, cantik hatinya. Nah, sabar ini luar biasa, Pak. Maka bersabarlah. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan sabar itu tanpa batas. Jadi nggak ada batas, Pak, kesabaran. Ya, pahalanya nggak diukur berapa. Itu udah unlimited, tanpa batas. Makanya bersabar, kuatkan kesabaran. Yang pertama, agar kita diangkat oleh Allah derajat, posisi kita naik di hadapan Allah, maka yang pertama adalah kita harus memiliki sifat sabar. Walaupun ilmu sedikit, amal sedikit. Yang kedua, wattawadhu'. Ini amalan yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang kedua setelah sabar itu adalah memiliki sifat tawadhu'. Kuninga tawadhu, Bu? Tawadhu teh tara mawa duit. Tawadhu itu rendah hati. Ya. Tawadhu itu bahasanya enggak sombong lah gitu. Tawadhu teh. Rendah hati, ya. Enggak sombong. Ini kan bahaya sekarang. Hari ini banyak orang yang pamer, hari ini banyak orang yang bahasanya sih agamis, Pak. Ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, dipoto belakang mobil baru gitu, di-share. Ya, kayak agamis gitu ya. Cuma kan pamer juga, Pak. Difoto belakang rumah baru, ya. Ting rumah saha eta, di-share ya. Ini kan pamer-pamer itu kayak gitu, sombong juga, Pak. Amal itu di apa namanya? Di-share gitu ya. Lagi tahajud, OTW rakaat kedua, sampai lagi tahajud bisa update status, Pak. Wah, ini kan ngeri-ngeri banget nih, ya. Amalnya di medsos di-share gitu. Nah, ini kan ada sifat kesombongan dalam dirinya. Ya. Ini ancaman berat bagi orang sombong, Pak. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah dari kesombongan. Dzarrah itu apa? Kalau kita belajar di SD dulu ada partikel yang paling kecil itu atom. Gak tahu sekarang ada yang lebih kecil dari atom enggak? Kalau ada kesombongan dalam diri kita, ninggalin lagi kaluhur. Gak ada orang sombong tawadhu. Gak ada. Kaluhur ninggalin. Punten. Tapi ternyata Pak Iin, rokok itu ada dalam kitab. Inna min sa'adatir rajul. Saestuna sawareh tina sebagian kabagjaan hiji lalaki idza jalaka alal kursi, di mana calik luhureun kursi, fasorol kopial aswad, maka sor kopi hideung, wal ududa jeung udud. Fa ududuhu laisal jaroma wal baqoa, jeung ududna teh lain udud jarum jeung udud baqo, walakin al magnuma, tetapi udud magnum. Li annahuma kana saanyana udud jarum jeung udud baqo yarisani eta ngawaris al baqoa kana batuk wa atal halki jeung kana atil tikoro. Biasanya langsung panitia ngasih saya 2 bungkus udud magnum. Biasana teuing di dieu mah. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka kesombongan ini
Dalam Al-Quran banyak orang-orang yang sombong itu kesudahannya ngeri, Pak. Fir'aun sombong, Allah hancurkan. Bahkan Allah hinakan. Lihat, matinya aja hina. Matinya Fir'aun itu apa? Banyak minum air. Air laut disangka sirup. Mawat akhirnya. Raja Namrud sombong, dihancurkan oleh Allah. Qarun sombong, dihancurkan. Lihat, orang-orang sombong Allah hancurkan. Makanya tidak ada tuh, ya, orang selamat tuh dengan kesombongan. Maka kita harus memiliki sifat tawadhu, rendah, bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya. Rendah hati, tidak sombong, kemudian apa? Tawadhu. Ini yang harus kita miliki ketika kita merasa ilmu sedikit dan amal sedikit. Maka sifat tawadhu ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Yang ketiga, was-sakha. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, amalan ketiga yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah as-sakha. Itu artinya dermawan, enggak? Jadi amal dikit, ilmu dikit, minimal kita punya dermawan, berehan, ya, nyaahan. Nah, masuk nyaah, Pak? Ada lain nyaah mere ya? Nyaah mere ya. Ada anak yatim, ya, dikasihani, ya. Anak yatim disayangi. Panyaah ke anak yatim, mun nyaah ke anak yatim, kawin indungna. Benar, Pak. Nyaah ke anak yatim itu nikahi ibunya. Pain, siapa Pain? Nikahi istrinya, ibunya. Kenapa? Berarti kebaikannya akan panjang, Pak. Kalau nggak dinikahi ya paling kali-kali ngasih rizkinya kali-kali, Pak. Tapi kalau dinikahi ibunya berarti apa? Wah, dinafkahi tiap hari, disekolahin, dikasih makan. Berarti pahalanya makin banyak. Jadi kalau nyaah ke anak yatim jangan nanggung-nanggung, Pak Ian. Ya, nikahi saja ibunya. Lamun gelis. Maaf. Ibu maaf ya, mohon maaf. Nah, jadi dermawan ini luar biasa, Pak. Dan contoh yang paling konkret dari kedermawanan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu orang paling dermawan di kolong langit. Ya. Nabi pulang dari pasar beli gamis, Pak. Ya, beli gamis langsung dipakai gamisnya. Pulang ada sahabat, kata sahabat, ya Rasul, gamismu bagus. Apa kata Nabi? Kamu mau? Langsung gamisnya dibuka. Keren nggak Nabi itu? Sedekahnya luar biasa. Yang dipakai langsung dikasih. Bapak pakai Nmax ke masjid, kata tetangga, motornya bagus, bikin. Ibu pakai kalung, kata tetangganya, kalungnya bagus, kasihkan. Insya Allah bangkrut. Allahu Akbar, Pak. Bagaimana dermawannya sampai yang dipakai aja dikasihin. Keren banget. Dan itu menular kepada jiwa-jiwa para sahabat. Dermawannya luar biasa. Ya. Satu hari ketika mau perang Tabuk, kalau tidak salah ini, kondisi saat itu adalah kondisi sedang paceklik, Pak, di Madinah itu. Tapi luar biasa ketika diserukan oleh baginda Nabi, kita akan perang. Kemudian berbondong-bondong para sahabat. Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasul, saya sedekahkan setengah kekayaan saya. Bayangkan, Pak, setengah kekayaan Umar bin Khattab yang kaya itu disedekahkan untuk perjuangan. Apa kata Nabi? Bagaimana kehidupan setelah ini? Saya masih punya setengah lagi. Itu kata keren ini. Datang Abu Bakar As-Siddiq yang jauh lebih kaya daripada Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, saya bawa seluruh kekayaan saya.
Masya Allah. Umar sampai kaget. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Yang aku sisakan untuk keluargaku adalah hanya Allah dan Rasulnya. Bayangkan Pak, semua hartanya kabeh disedekahkan. Keren banget Pak. Abdurrahman bin Auf, dengan kekayaannya luar biasa, sedekah terus semuanya. Sampai perbekalan luar biasa saat itu. Itu bagaimana dorongan, ya, motivasi para sahabat mensedekahkan hartanya untuk perjuangan Islam. Nggak nanggung-nanggung begitu. Kita kalau ke masjid rata-rata ini, nggak tahu kalau di sini, di sana itu luar biasa. Bawa uang, ada kenceleng, 100.000 masuk lagi, 50 masuk lagi, 20 masuk lagi, 10 masuk lagi, yang keluar 2.000 langsung sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan 2.000 ini memasukkan saya ke dalam surga. Ka era toilet wae 2.000. Nah, ini luar biasa Pak. Makanya harus ditanamkan sifat dermawan. Satu hari Abdurrahman bin Auf ini, kata Nabi, yang terakhir masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling terakhir. Kaget Abdurrahman. Kenapa saya terakhir? Kenapa? Karena hisabannya panjang. Saking kayanya, ngitungnya lama Pak. Kaget ini. Nangislah Abdurrahman bin Auf. Kalau gitu kekayaanku membuat aku masuk surga terakhir. Abdurrahman bin Auf punya cita-cita ingin miskin dalam hidupnya, supaya masuk surganya paling duluan. Cari cara, Abdurrahman bin Auf, bagaimana saya miskin? Saat itu terjadi perang, ya, luar biasa, berbulan-bulan, ya. Pulang ke Madinah, berangkat mereka sedang menanam kurma, pulang ke Madinah karena kelamaan, akhirnya kurmanya busuk. Saat panen busuk semua, nggak ada yang terjual Pak. Rugi para sahabat. Wah, udah mah perang, pulang ke rumah juga, ke kampungnya, panennya busuk. Tapi ini ide bagi Abdurrahman bin Auf. Kalau begitu, saya akan keluarkan aset semua, saya akan beli semua kurma busuk dengan harga normal. Contoh, kalau harga sekilonya 60.000, ya, kurma busuk itu dibeli dengan harga 10.000 oleh Abdurrahman bin Auf. Dibeli semua kebun yang busuk dibeli. Akhirnya para sahabat itu bahagia, ya, walaupun gagal panen karena busuk, tapi dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal begitu. Wah. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf asetnya habis dan jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf malah seneng. Wah, jadi saya nggak jadi nih masuk surga terakhir. Saya bisa masuk surga lebih awal. Wah, keren. Tapi akhirnya datang tuh utusan dari Yaman. Yang di Yaman itu posisinya sedang terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Kata para ahli kesehatan saat itu, di sana ada Pak In juga kayaknya. Ya. Itu apa? Obatnya hanya dengan korma busuk. Maka utusan itu akan memberi korma busuk di sekitar Madinah. Dan yang hebat ternyata utusan Yaman itu mau membeli korma busuk 10 kali lipat daripada modalnya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau tadi 60.000 jadi 600.000 per kilonya Pak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bukan nambah miskin, malah nambah kaya Pak. Nggak nanggung memang Pak. Kalau nasibnya udah kaya susah miskin Pak. Yang repot tuh kita ya. Nah, artinya apa? Sedekah itu tidak akan mengurangi. Tidak akan jatuh miskin orang sedekah. Maka inilah resep. Jadi resep pengen kaya itu bukan nabung Pak. Nabung itu simbol kekoretan. Percaya Pak. Orang nabung tuh koret. Lihat anak kita kalau nabung tuh. Nabung, adiknya nabung.
Mau dilihat sama kakaknya, "Dek, lihat tabungannya berapa?" Jangan, itu udah koret banget, Pak. Jadi ada ketakutan diambil begitu. Jadi kalau pengen kaya bukan nabung, Pak. Nah, karena ini juga akan menjadi meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehari 10 juta. Itu brutal, Pak. Ya. Ada komunitas ternyata bukan makin miskin, makin kaya. Jadi minimal kita harus setiap hari sedekah. Ya. Berapapun yang kita mampu begitu. Ya. Setiap hari sedekah. Kalau nggak ada sama sekali, senyum saja bisa jadi sedekah. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Oh, keren, Pak. Nggak punya uang, senyum. Cuma senyum jadi sedekah, ada syaratnya, harus aya babaturan. Jadi ulah senyum sorangan. Ini kasihan kalau senyum sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir, saya tidak bisa lama-lama, Pak. Wa husnul khuluqi wa huwa kamalul iman. Nah, yang keempat yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikala ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, adalah kita memiliki akhlak yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu luar biasa, Pak. Ya. Makanya bukti keimanan kita itu bisa dilihat dari akhlak kita. Kalau imannya kuat, akhlaknya baik. Contoh kalau akhlaknya baik, Pak, masuk masjid ada adabnya, Pak. Masuk masjid nyimpen sendal, diposisikan bagus, ya. So, ayo ke masjid nyepakan sendal batur, geser sono, geser selepang tengahna. Itu berakhlak tidak, Pak? Enggak berakhlak gitu. Akhlaknya bagus tuh, menyenangkan, ya. Nabi itu dengan akhlak, orang-orang yang ini menjadi pendukung Nabi. Yang tadinya memusuhi Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan bukti akhlak Nabi, orang-orang itu jadi pendukung Nabi, Pak. Makanya ini penting, ya. Seorang yang tadinya suka meludahi Nabi, ya, bencinya sama Nabi luar biasa, tapi dengan akhlak Nabi, tanpa dipaksa masuk Islam, mereka dengan sukarela masuk Islam. Ini yang sering disampaikan oleh para ustadz, para ajelengan ini kisah yang diulang-ulang. Nabi sering diludahi, ya. Ternyata, ya, ketika dia di hari keempat tidak meludah, ternyata dia sakit, dan Nabi orang pertama yang menengok orang ini. Kemudian dengan keluhuran budi Nabi, sehingga orang Yahudi ini masuk Islam. Kita juga sering mendengarkan kisah seorang kakek buta di pojok pasar Madinah. Tiap hari Nabi datang ke pojok pasar Madinah, bukan untuk belanja, Pak, hanya untuk ngasih makan seorang kakek-kakek Yahudi yang benci sama Nabi. Keren, ya. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah wafatnya Nabi, datang kepada anaknya, siapa? Aisyah. Wahai Aisyah, anakku, apa lagi sunnah Nabi yang belum aku laksanakan? Oh, semua sudah, ayah, cuma tinggal satu. Apa itu? Nabi tiap pagi datang ke pasar Madinah, memberikan makan kepada si kakek buta. Kalau begitu besok aku akan melakukan. Datang tuh ke pasar Madinah, bawa kurma, langsung dikasih makan. Kaget tuh si kakek tuh. Siapa ini? Saya orang tiap hari kasih makan kamu. Enggak, dia mah lembut, Pak. Karena giginya sudah ompong, dia kunyah dulu, dibeweng bahasa Sundanya. Dibeweng, dimakan, dikasih makan. Keren Nabi itu, ya. Sedekahnya luar biasa, kebaikannya, akhlaknya luar biasa. Dengan begitu si kakek buta yang tiap hari membuli Nabi, menghina Nabi, mencela Nabi, ternyata adalah orang yang selalu ngasih makan. Dia saat itu mengatakan, "Ishhadu bi anna muslim." Saksikan aku menjadi seorang muslim. Tuh, dengan akhlak itu luar biasa, ya. Maka perbaiki akhlak kita, akhlak pada istri, ya, akhlak pada istri, ya.
Ternyata ibadah itu gak susah-susah Pak, ya. Di rumah berbaik-baik dengan istri juga banyak pahalanya. Karena ibadah yang paling lama Pak dalam hidup kita itu adalah ibadah pernikahan. Setiap detiknya panen dengan pahala nikah itu, ya. Kebayang Pak, Bapak dulu nikah mungkin usia 20, 25 gitu ya. Sekarang udah berapa tahun ya, usia pernikahannya. Sama orang tua bisa hanya 25 tahun. Tapi dengan pasangan hidup, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Bahkan kalau panjang umurnya, ada yang bisa sampai 60 tahun. Jadi ibadah dengan pasangan itu jauh lebih lama. Makanya kalau kita gagal memilih pasangan, enaknya tiap hari. Di dapur gok jeung si eta. Kamar tengah gok jeung si eta. Di halaman gok, ngeri Pak. Makanya berakhlak baik. Luar biasa. Semua istrinya mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya kasih kisah Pak. Ini bagaimana akhlak Nabi pada istrinya. Satu hari Nabi berkumpul 9 istri. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf sekali. Ini rumahnya. Sekarang pulang semuanya ke rumah masing-masing. Selepas itu Nabi mendatangi semua istrinya satu-satu sambil ngasih kalung Pak. Ini kalung buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Ini kalung buat kamu, jangan bilang. Semua istrinya dikasih kalung malam itu. Ya. Dan pagi harinya Nabi melakukan konferensi pers ya di hadapan awak media. Istri yang paling aku cintai adalah istri yang tadi malam aku kasih kalung. Maka semua istrinya begini Pak. Alhamdulillah saya orang paling dicintai Nabi. Nggak ada yang disakiti Nabi. Semua merasa paling istimewa di hadapan Nabi. Itulah akhlak Nabi. Nabi mah tara sospol Pak. Tara sosorongot popolotkot karena jadi pemajikan. Lembut. Inilah yang harus kita miliki, akhlak yang baik, ya, sehingga kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ilmu sedikit, amal sedikit. Apa? 4 tadi. Saya ulang lagi supaya tidak lupa. Jadi pulang ke rumah bawa 4 ini, bekal yang kita siapkan ke depan. 1, kita memiliki sifat sabar dalam menghadapi semua ujian. 2, kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, kita menjadi orang yang dermawan, ya, murah memberi gitu. Yang keempat, kita memiliki akhlak terpuji, sehingga 4 amalan ini walaupun ilmu sedikit, amal sedikit, tapi kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di derajat yang tinggi, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terutama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menatap masa depan ke depan dengan senyum dan selamat. Itu saja, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.